Ya, kita lanjutkan lagi pemirsa Ustazah Yati. Jadi sebenarnya apa yang salah ya dengan anak muda kita sekarang ini? Apakah kemudian pendidikan agama sebegitu berpengaruhnya beda banget gitu ya antara zaman dulu sama zaman sekarang gitu Ustazah? Iya, terima kasih Mbak Maria. Jadi Islam itu agama yang syamil dan kamil, lengkap dan sempurna. Ya, fenomena yang terjadi di masa sekarang ini, anak-anak kita bersyukur. Kita bersyukur alhamdulillah tantangannya tidak sedahsyat ini gitu ya. Akan tetapi Islam sudah mengantisipasi dari sejak awal. Itu pencegahan preventif itu sudah ada. Yang pertama, dari pemilihan pasangan aja Islam itu udah menyuruh kalau cari istri itu utamakan agama, fadfar bizatid din. Karena anak itu intensitas dengan ibu itu sangat luar biasa. Dan kemudian faktor genetik sangat menentukan. Dan kemudian bukan hanya itu, juga faktor lingkungan. Dan seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ketika fenomena ini terjadi, apalagi orang tua sekarang juga mabok gawai juga, ya bisa jadi saya setuju memang mereka juga mungkin korban, kan kayak begitu. Tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tertohok rasanya sebagai seorang ibu dan juga sebagai guru dari para ibu. Ya, ibu-ibu itu sebenarnya punya sekolah. Kenapa? Karena anak-anak ini juga semakin pandai. Ya, ketika peserta didiknya sudah sampai meloncat ke era teknologi yang begitu tinggi, ibu-ibu juga wajib mampu. Ya, ibu tadi mengatakan bahwa kalau anaknya bermain gadget, ibunya juga jangan-jangan gaptek gitu. Jadi pasrah aja kan kayak gitu. Nah, seorang ibu punya rahim. Rahim itu tanda cinta. Jadi kadang-kadang orang tua begini, saya memberikan anak saya ini fasilitas itu tanda cinta. Ayah juga memberikan fasilitas itu tanda cinta. Bahwa harta tidak selalu membawa kebahagiaan, bahwa sentuhan cinta itu lebih utama. Maka saya sering berkata pada ibu-ibu, kecil-kecil dulu kita tuh sering dipeluk sama ibu kita. Sekarang anak-anak sekarang tuh kasihan, belanja saja mereka ditaruh di troli, bareng-bareng dengan sembako itu. Ya, jadi betapa sentuhan ini, jadi betapapun dunia mereka begitu dahsyatnya. Jadi agama mengajarkan bahkan Dr. Abdullah Nasi Ulwan, ya, ada 7 tugas kita sebagai orang tua terhadap anak itu. Di antaranya modal awal itu adalah pendidikan akhlak. Rasul pertama diutus, tantangannya itu dahsyat. Ya, bagaimana moral itu begitu hancur. Bagaimana para bapak itu membunuh anak-anak perempuannya. Bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu bagaimana seorang anak tiri boleh mengawini ibunya. Nah, inilah kehadiran Islam. Makanya kita sekarang sebagai orang tua, betul saya sadar bahwa ini adalah tohokan besar buat kita para ibu. Ya. Bahwa kita ini jangan nyaman dunia kita, bahwa kita sukses sebagai saya misalnya, bisa berdakwah di luar sana. Bagaimana dengan anak-anak saya? Kita juga ngeliat kok ibu bapak bisa tidur nyenyak ya, pukul 1:30 anak belum pulang loh. Nah itu saja, apakah juga melihat bahwa kalau sekarang tuh nampak jelas ya ada penurunan pendidikan agama kepada anak? Betul. Yang pertama adalah kenapa begitu ya? Karena itu tadi tantangannya sekarang. Dulu zaman kita kalau pesantren itu ya udah pesantren, nggak ada di sana. Nah sekarang ini pesantren boleh boleh pakai HP tapi waktu tertentu. Nah itu artinya kan masih ada kesempatan gitu ya. Nah akan tetapi sampai kapanpun agama itu tetap menjadi modal dasar keselamatan. Agama itu tetap menjadi fondamen yang utama bagi kita dalam mendidik anak. Kenapa? Karena agama itu adalah mendidik hati. Seorang anak kita nggak bisa pantau 24 jam Mbak Maria. Iya, saya berkata bahwa kamu mama lepas ke perguruan ini untuk ilmu akademik. Tapi agama sudah cukup. Pertama sekali di dalam perut itu bagaimana orang tua diajarkan mendidik agamanya supaya cinta Al-Quran. Kemudian di rumah pengawasan, bahkan agama mengajarkan dari awal meskipun mereka bersaudara, tidur itu mesti pisah. Kalau kamarnya nggak ada 2, tempat tidurnya misah. Kalau tempat tidurnya nggak ada 2, selimutnya yang misah, itu bersaudara. Bersaudara. Seorang ayah kalau masuk kamar anak gadisnya ketuk dulu, itu anaknya. Jadi al-haya minal iman, malu mereka ya. Anak saya tuh pernah emosi ketika ayahnya langsung buka pintu, udah lagi, oh ini karena pendidikan Mbak. Jadi ketika anak kita tidak punya rasa malu, ya kembali lagi bagaimana malu itu bisa ditanamkan oleh orang tua sedini mungkin. Yang kedua pengawasan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, nak dimanapun kamu berada, mata mama ini terbatas. Tapi mata Allah, pengawasan Allah ya yang maha alim, yang maha mengawasi. Itu tentu sangat berarti buat mereka gitu. Jadi sekali lagi mari kita hidupkan hati mereka. Mari kita ajak mereka berdialog loh dengan kita. Ibu juga salah kalau anak lagi curhat, ya mama dengerin, ya silakan. Loh, nggak nyaman, coba kita ngobrol sama suami sambil megang HP Mbak. Tersinggung kan rasanya, Pak apa aku nggak cantik lagi ya? Anak juga begitu, tapi coba
mata kita, ini adalah daya pikat. Sekali-sekali mungkin anak kita sudah nggak suka dirangkul. Tapi kalau anak perempuan masih mau dicium, peluk dan ciumlah dia. Kenapa? Allah mengajarkan pada orang tua untuk berhati-hati, dikecam dalam surah At-Tahrim. Iya, jaga diri kita, diri dulu. Jadi orang tua yang mampu menjaga dirinya, dia akan mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Wahlikum nar. Ya, ini kecaman buat orang tua. Yang kedua, pesan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Imam Nawawi menyatakan lemah ini ada 3. Lemah iman, lemah mental, lemah fisik. Ini kadang-kadang fisik oke ini tampilannya anak-anak usianya nggak sesuai dengan apa ya kondisi tubuhnya. Kan tetapi asupan fisik cukup, tapi kita tanya bagaimana dengan kebutuhan agama? Ya, kalau kita memang terbatas sebagai orang tua agama, datangkan guru agama. Ya, kemudian juga dasari bahwa anak kita ini kenal Robnya, kenal Tuhannya. Karena inilah yang membuat mereka itu punya kontrol. Punya kontrol, kenal Tuhan, kenal diri. Kenal siapa dirinya, seperti kata ibu tadi, nggak ada hukuman, nggak ada takzir ya. Karena apa? Mereka orang lain bisa marah, tapi orang tua tahap pendidikannya 0 hari sampai 7 tahun jadikan mereka seperti raja. Jangan banyak marah dengan anak kecil ya. Kenapa? Tapi maka sayang-sayanglah mereka, cintai mereka. Kemudian berikutnya, jadikan mereka itu sebagai tawanan. Nah ini makanya perintah sholat itu 7 diajarkan, 10 wajib. Kalau mereka enggak mau, agak keras sedikit. Nah yang berikutnya ketika mereka usia remaja, nah ini kayak temen. Kan kalau ngomong yang gak enak mereka lari, mereka cari kenyamanan di luar. Ya, zaman dulu kan kita nggak punya teman selain orang tua, selain teman-teman sekitar kita. Dulu tidak ada kenyamanan. Sekarang di rumah juga ada wifi, juga tempat lain juga ada wifi. Paling tidak di masa-masa ini yang tadi disampaikan ya, penanaman rasa malu pada anak ini penting. Nah tapi kalau kita lihat di Ustazah dan juga ibu-ibu sekalian, nampaknya sekarang banyak yang gak malu-malu ya untuk kemudian menunjukkan, mengekspresikan begitu ya kemesraan mereka di muka publik, bahkan juga pasangan sesama jenis. Ini kita lihat ada beberapa tayangan beritanya. Ini Anda bisa saksikan juga sempat viral sebuah kafe di Jakarta Selatan karena diduga dijadikan tempat kumpul komunitas LGBT. Ini sedang diusut oleh pihak kepolisian. Dan juga ada beberapa video yang sempat viral juga di media sosial begitu leluasanya begitu ya, mereka menunjukkan kemesraan di muka publik, tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga nampak ada pasangan sesama jenis juga di sana. Nah, ini yang kemudian membuat kita miris juga begitu ya, mengapa hal ini begitu mudahnya kita lihat, tidak hanya kemudian kita lihat di media sosial saja, tapi kita juga bisa melihatnya di muka publik begitu Ustazah. Iya. Itu makanya saya mengatakan bahwa manusia yang punya iman itu punya malu. Itu makanya malu itu separuh dari iman. Dan kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang sempurna, tapi ayat berikutnya tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu bisa juga walaupun dia diberikan kesempurnaan dengan akal dan hati, bisa terjerembab juga ke dalam jurang kenistaan. Kenapa? Karena pada sisi ini manusia berada antara ya ini akal sehat kemudian ada nafsunya. Pada sisi lain ya ada godaan iblis, pada sisi lain ada keinginan untuk lebih baik. Kan begitu, maka al-fujur dan takwa ini selalu bersanding. Nah makanya disinilah ketika seseorang merasa bahwa saya ini makhluk Tuhan. Ya, bahasa-bahasa yang dikemukakan itu adalah bagaimana kita mengangkat derajat manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kamu punya hati, hidupkanlah hatimu. Walahum a'yunun, punya telinga, coba telaah mana yang benar. Punya mata, maka pandanglah sesuatu itu berdasarkan analisa yang sebenar-benarnya. Jadi mendidik itu adalah menghidupkan jiwa. Mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya. Mbak Bebi, kalau melihat tayangan tadi, apa mungkin bisa disampaikan? Ya ini Mbak Maria ya, yang kita bahas ini kan luas sekali ya, banyak sekali aspek dan ada konsekuensi-konsekuensi yang tadi seperti Bu Brigjen sampaikan, misalnya dari segi hukum tidak sepenuhnya bisa dijerat karena siapa yang melarang orang untuk bersenang-senang. Jadi menurut saya ada banyak hal yang bisa kita breakdown begitu ya dari pembicaraan ini. Yang pertama kalau dari sisi saya sebagai psikolog, tentu kita melihat bagaimana manusia itu ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Hampir seluruhnya kita dalam tahap-tahap kehidupan kita itu kekurangan semuanya gitu ya. Itu makanya bisnis jempol itu kan laris ya.
di Instagram, kalau saya boleh sebut nama ya, di Instagram, di Facebook. Bisnis jempol itu laku loh Mbak, kalau Mbak tahu itu dijual itu ya, sekian jempol Iya, iya, harganya iya. berapa gitu. Dan sebagian besar dari kita yang krisis pada pengakuan itu juga sangat mendambakan kalau postingan kita di like, di jempol, apalagi di komen. Apalagi oleh orang yang sedang kita tuju untuk memberi pujian kepada kita. Itu kan artinya kita sebetulnya krisis pada pengakuan itu ya. Krisis diterima, krisis diakui, krisis dihargai, krisis dipuji. Yang seharusnya itu dari dulu, dari kita kecil, itu di feeding, disuplai di rumah oleh kedua orang tua kita, yang laki dan yang perempuan itu. Sehingga rasa kecukupan kita akan pujian, akan penghargaan, akan penerimaan, akan persetujuan itu lengkap dari rumah, dari tokoh laki-laki dan dari tokoh perempuan. Sayangnya dalam banyak keluarga di Indonesia hal itu tidak sepenuhnya ada Mbak. Ya. Makanya kita masih tetap menemukan pasien-pasien yang Oh, umurnya di seperti atas ini. 60 tahun. Yang tetap Ada masih juga. membutuhkan postingannya dijempolin, di like, di love dan sebagainya. Ngapain kalau kita pikir ya, kalau kita kecukupan ngapain, masa itu penting sih? Nah sekarang dengan mereka membutuhkan pengakuan di depan umum seperti itu kan menampakkan betapa inginnya mereka dilihat. Lihat loh, ini saya loh, lihat saya, lihat saya. Saya keren, saya ganteng, saya cantik, saya menarik. Lihat nih, saya bisa mendapatkan pasangan, itu loh. Kebutuhan itu sangat besar Ya. dan sekarang itu di endorse dan dimagnify oleh keberadaan medsos, oleh keberadaan Internet of Things ya, yang membuat semuanya lebih cepat tersampaikan ke dunia luar gitu. Nah, salah satu yang penting dari pembicaraan malam ini menurut saya adalah bagaimana kembali kita menguatkan hubungan di dalam keluarga. Supaya anak-anak itu sejak kecil sampai remaja sampai gede pun, sampai berpasangan pun, kita mendapat pengakuan juga dari pasangan satu kita ya, gitu loh Mbak. keluarga. Iya. Kan banyak orang tuh nggak dapat pengakuan dari pasangannya sampai harus nanya, Mas kamu sayang nggak sih sama saya? Mas saya cantik nggak? Gitu ya. Tadi Bu Ustazah bilang kalau ditanya dia baca jawabnya sambil Main main HP, sambil apa. Jadi Oke. itu membuat dia merasa saya nggak terpenuhi keinginan saya, jadi saya harus cari di luar. Itu secara psikologi Kalau begitu Anda pandangan makan dilihat kenyang di ya. rumah, Anda kan nggak akan cari makan lagi di luar gitu kan. Iya, kalau tadi kemudian sempat disinggung juga tidak ada unsur hukum yang bisa ditarik ke sana. Pertanyaannya kemudian bagaimana ya untuk menimbulkan efek jera kepada mereka. Nah, nanti usai jeda kita tanya-tanya juga bareng Mbak Devi dan juga Bu Sri. Sesaat lagi.